Shalom, jumpa bersama saya lagi di Kelas Sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Kristus, sebenarnya dalam jalan kehidupan kita setiap hari, Yesus selalu menyatakan dirinya kepada kita. Dan setiap kita yang telah berproses bersama dalam hubungan dengan Kristus, kita akan mengalami perjumpaan itu, penyertaan Tuhan yang ajaib. Bagian firman Tuhan yang kita pelajari bersama terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Saatnya kami hendak menundukkan hati kami untuk belajar, tunduk di hadirat Tuhan, dengar Tuhan bicara. Sampaikanlah isi hatimu saat ini bagi kami. Amin. Sekali lagi Lukas pasal 24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 berkata, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus. Bagian yang telah kita pelajari sesungguhnya setelah Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus, sekarang ia menampakkan diri kepada semua murid. Penampakan Yesus itu menunjukkan, membuktikan bahwa sebenarnya Dia adalah Mesias, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas seluruh kehidupan ini. Karena Dia memang pemilik hidup ini. Yesus menampakkan diri kepada semua murid ini pada bagian yang mengejutkan mereka, karena sebenarnya mereka juga ada dalam keraguan, ketidakpastian hidup, ada dalam ketakutan besar karena dikatakan bahwa mereka lah yang mencuri mayat Yesus. Dan karena itu murid-murid dalam ketakutan itu, dalam ketidakpastian itu, mereka berkumpul dalam rumah dan tiba-tiba di situ Yesus menampakkan diri. Saudara-saudari kekasih Kristus, tubuh kemuliaan daripada Kristus itu dinyatakan kepada mereka. Yesus telah menembus semua batas waktu dan tempat. Artinya, Dia hadir dalam segala sesuatu untuk diri mereka, untuk orang-orang yang sementara dalam ketidakpastian hidup, keraguan, kehampaan, kesia-siaan, dan lain sebagainya. Tetapi kehadiran Yesus itu juga mau menguatkan para murid saat mereka ada dalam keraguan yang berkepanjangan, yang memberikan kepastian bahwa sebenarnya Dia telah menggenapi segala sesuatu dalam rencana Allah itu, supaya mereka tidak ada lagi dalam masalah, mereka tidak lagi ada dalam keraguan, ketidakpastian, tetapi percaya yang sungguh bahwa Ia yang mati itu juga yang hidup. Tubuh kemuliaan itu menyatakan tentang keilahiannya, kealahannya. Karena Allah tidak pernah mati kan? Allah hidup untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tubuh kemuliaan itu dinyatakan kepada mereka. Dalam keraguan itu ia bilang, lihat, inilah tanganku, inilah lambungku, ini semua yang telah kamu lihat saat aku dibunuh atau saat aku ditikam dan lain sebagainya. Karena bekas-bekas itu masih ada dalam tubuhnya, tangannya dan lambungnya. Perkataan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Ia menyatakan kehadirannya kepada murid-murid untuk mau menyampaikan tentang kekuatan, tentang penghiburan, tentang kemahakuasaannya, kedaulatannya, supaya mereka tidak ada dalam masalah ketakutan yang berkepanjangan. Tentu setiap hari kita juga berhadapan dengan masalah, saudara-saudara. Dalam ketakutan kita, dalam keraguan kita, dalam ketidakpastian hidup kita, masa depan kita yang masih ada dalam suasana yang suram, kita selalu bertanya-tanya, kita selalu menyampaikan soal jawab. Apakah yang terjadi dengan saya? Apakah kehidupan saya hari ini? Apakah yang dialami oleh saya hari ini, ketika di sekitar kita ada banyak orang yang tidak tahu masalah kita? Atau juga ketika kita berhadapan dengan orang lain di sekitar kita dan tidak ada jalan keluarnya, kita punya pergumulan ini dan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, justru di dalam kehampaan hidup, kesia-siaan hidup, ketidakpastian dan keraguan hidup itulah Yesus mau menyatakan kepada kita sekalian bahwa tangannya yang telah terpaku dan lambungnya yang telah tertikam itu bukti bahwa Ia mau menyatakan keyakinan yang sungguh, tetapi juga
mau menyatakan tentang semua yang kita alami dalam keraguan kita, ketidakpastian itu telah diselesaikan dalam Yesus. Lewat kematiannya, darahnya itu telah menyucikan semua masalah hidup kita. Semua yang menjadi persoalan hidup kita telah diselesaikan di dalam Yesus. Dan karena itu, apa yang perlu ditakutkan? Karena ia telah menyatakan dirinya kepada kita. Ini bagian daripada penggenapan, saudara. Bahwa kalau ia telah menyatakan diri kepada murid-murid, setiap hari Yesus juga menyatakan diri kepada kita. Lihat, ini tanganku dan lambungku. Artinya, bahwa darah yang telah tercurah itu telah menyelesaikan semua soal hidup kita, masalah hidup kita. Masa depan kita telah dijamin di dalam Yesus. Percaya saja. Apakah kita percaya kepada bagian ini? Karena penampakan kepada diri orang percaya itu adalah bagian yang sakral, bagian yang suci sekali, yang kudus. Setiap orang yang memahami ini pasti mengalaminya. Karena itu, bagian firman Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian bahwa dalam situasi ketidakpastian hidup kita, ketakutan kita, baik itu secara pribadi tapi secara komunitas, di mana saja kita ada dan beraktivitas, Yesus menyatakan dirinya kepada kita supaya kita mengalami perjumpaan dengannya setiap hari. Ingat bahwa kematiannya itu satu kali untuk selamanya. Artinya semua telah ia selesaikan untuk kehidupan kita, supaya kita tidak mengalami lagi hal yang menakutkan kita, bahkan hukuman karena dosa-dosa kita. Tetapi satu kali untuk selamanya kematiannya itu juga memberikan kita keselamatan satu kali untuk selamanya. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah melawat kami dengan firman. Sadari sungguh bahwa dalam ketakutan yang berkepanjangan, ketidakpastian hidup ini, keraguan, kami tahu Engkau selalu menampakkan diri kepada kami untuk menyatakan bahwa darah-Mu yang kudus dan suci itu telah tercurah bagi kami untuk menebus kami, menghapus segala keraguan kehidupan kami, tapi juga memberikan jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk semua orang yang hari ini dengar firman ini, supaya terus percaya bahwa mereka telah mendapatkan jaminan itu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.